Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma an sadadina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajmain wa an tabi'in bi tabi'ut tabi'in bi sanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buah delima bersanding dengan buah anggur. Masuk hari kelima, semoga kita makin bersyukur. Alhamdulillah. Sahabat semua, kenapa kita singgung kata syukur? Karena sejatinya ada banyak di antara kita yang kurang memahami makna syukur yang sesungguhnya, bahwa hakikat syukur itu adalah bagaimana kita bisa mengembalikan apa-apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan dan ketakwaan. Jadi mengukur syukur itu awal sampai akhir. Awalnya kita mengucap lisan alhamdulillah, tapi harus sampai ke akhir. Akhirnya apa? Ketaatan. Garis finishnya adalah ketaatan dan ketakwaan. Dikasih waktu, alhamdulillah. Dikasih umur, alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih mata, telinga, tangan, kaki sehat, tubuh yang sehat, istri, anak-anak yang menyenangkan, keluarga yang akur, rukun, damai. Apapun yang Allah kasih, harusnya kita berucap alhamdulillah, tetapi juga harus kita kembalikan kepada Allah dalam wujud ketaatan dan ketakwaan. Oleh karena itu sahabat semua, mudah-mudahan di hari kelima ini kita makin taat, makin takwa. Kenapa? Karena agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka nikmatnya Allah kan tambah lagi kebaikannya, tambah lagi terus gitu. Sehingga makin bahagialah kita insyaallah. Nah, sahabat semua, ada sebagian informasi yang masuk bahwa jadi termasuk pola yang salah. Apa itu? Sebuah anggapan bahwa yang harus belajar agama hanya para ulama, hanya para ustadz. Ini keliru sahabat semua. Bahwa setiap kita itu wajib untuk belajar agama, memperdalam agama. Ya. Bagaimana seorang ayah sebagai kepala rumah tangga jika tidak belajar agama, maka mau dibawa kemana keluarganya? Keluarga yang sudah dibiayai dengan jerih payah, tahu-tahu ujungnya masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka visinya harus bisa sekeluarga masuk surga. Ini kalau seorang ayah belajar agama. Tidak perlu, tidak cukup dengan kasih nafkah, kasih fasilitas, tetapi juga harus didorong dengan rasa semangat beragama yang kuat gitu, supaya punya visi tadi, satu keluarga masuk surga sama-sama. Bagaimana seorang ibu jika tidak belajar agama? Maka pengorbanan 9 bulan 9 hari dalam mengandung itu hanya akan melahirkan generasi yang tidak menjadi kebanggaan. Cita-cita mendapatkan qurrata ayun itu tidak tercapai. Bagaimana seorang pemimpin jika tidak belajar agama, mendalami agama, maka tanda tangannya dia tidak mampu menyelamatkannya
dari sisa api neraka. Bagaimana seorang guru jika tidak belajar agama, maka dia hanya akan melahirkan anak didik yang jauh dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu sahabat semua, benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tambah kebaikan, tambah tafaqquh fiddinnya, insya Allah. Nah sahabat semua, di hari kelima ini kita akan kupas, kita akan kabarkan satu fakta lagi dalam Al-Quran, sebagaimana sudah kita jelaskan di awal-awal pertemuan sebelumnya, bahwa ada banyak fakta yang Allah ungkap dalam Al-Quran. Dan pada hari ini kita akan kupas bagaimana lebih dari 5 miliar orang, bayangkan banyak banget teman-teman semua, lebih dari 5 miliar orang memilih untuk tinggal di luar surga alias neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dari mana informasi itu kita dapatkan? Dari Al-Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal anhum ulaika kal an bal hum adall, kata Allah, ulaika humul ghafilun. Surat Al-A'raf ayat 179. Kalimat ini dibuka dengan kalimat sebuah kepastian. Sungguh, kata Allah, kelak neraka jahanam itu akan Allah penuhi dengan banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa cirinya? Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati, tetapi tidak untuk digunakan memahami ayat-ayat Allah. Punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Punya telinga, juga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kata Allah, kita itu bisa lebih buruk dari binatang ternak, bahkan lebih hina lagi. Nah, memahami ayat ini, mari kita sandingkan dengan informasi yang lain. Kata Allah, Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Kenapa manusia itu banyak tinggal di neraka nanti? Nah, ini kuncinya dari sini nih. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ahli kitab masuk neraka jahanam. Apa faktor utamanya? Tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah ini, mari kita cek datanya hari ini. Menurut data, saya baca data World Population Review itu, di tahun 2020 itu ada lebih dari 5 miliar orang yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, alias dia itu tidak mengakui Islam sebagai agama yang hak, agama yang benar. Nah, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi kita, bahwa setiap bayi yang lahir itu adalah fitrah. Kemudian karena peran orang tuanya, dia bisa menjadi Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Dan di ayat yang lain Allah sempurnakan, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim duriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kun an hadha ghafilin. Ini kata Allah, Quran surat
pada Quran surat Al-A'raf ayat 172, bahwa sebelum kita dilahirkan, ini anak cucu Adam nih, sebelum dilahirkan kita udah dikasih bekal ketauhidan. Kata Allah apa? Alastu birabbikum, apakah saya Tuhanmu? Kata Allah. Kita menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Tetapi banyak di antara kita lengah ketika hari kiamat nanti. Nah, sahabat semua, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa Allah telah tegaskan hanya Islam agama yang diridhoi, hanya Islam agama yang hak. Konsekuensinya barang siapa yang mencari agama di luar Islam, maka dia akan masuk neraka, termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Dan Allah berikan kebebasan untuk memilih tadi. La ikraha fiddin, enggak ada pemaksaan untuk masuk agamanya Allah. Padahal Allah telah tegaskan kembali, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allah telah mengutus seorang rasul, Nabi Muhammad, sudah Allah hadirkan 14 abad yang lalu dengan segala ajaran yang beliau sampaikan sampai dengan hari ini. Sebagian sudah kita kupas bagaimana hubungan Al-Quran dengan sains, yang harusnya makin meyakinkan kita untuk bahwa alam semesta ini tidak mungkin berdiri sendiri kecuali ada yang menciptakan, bahwa alam semesta ini dan seluruh isinya itu dalam pengendalian Zat yang maha sempurna, Allah. Nah, ini perlu kita tekankan kembali teman-teman semua, sahabat semua, bahwa kesimpulannya apa? Hari ini sesungguhnya surga masih kosong, masih luas, belum ada, masih jarang penghuninya. Surga itu memanggil, ayo si fulan, ayo daftar. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, Allah sediakan, siapkan surga. Kita kekal di dalamnya. Masya Allah. Ini sebuah pilihan. Tetapi faktanya hari ini banyak di antara manusia itu memilih yang sebaliknya. Maka maha benar Allah yang telah mengabarkan sesuatunya. Ini peringatan buat kita sebagai seorang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini menjadi menu wajib kita ketika sholat Jumat. Khatib pasti mengingatkan, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kita mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim. Artinya keimanan ini, keislaman ini mari kita jaga, bahwa nikmat iman, nikmat Islam adalah karunia yang Allah berikan untuk kita, dan bersyukurlah kita yang sampai dengan hari ini, dan kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah, dihadirkan kematian husnul khatimah yang membawa keimanan keislaman kita sampai kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tetapkan surganya nanti insya Allah. Nah, sahabat semua, penting untuk kita sampaikan bahwa hari ini sesungguhnya Allah telah bukakan satu informasi yang fakta kelak akan terjadi. Oleh karena itu, mari kita jaga keimanan kita, mari kita jaga keislaman kita. Mudah-mudahan senantiasa kita mampu menambah kefakihan kita dalam beragama sehingga makin berbobot amal kebaikan kita insya Allah. Dan kalau makin berobat maka sebagaimana janji Allah tadi, Quran surat Al-Baqarah 82, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mudah-mudahan hari-hari Ramadan membuat kita makin
dekat kepada Allah, makin mudah makin semangat dalam mempelajari agama dan padanya, insya Allah makin banyak amal-amal kebaikan bisa kita ukurkan sebelum kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.